Oke, ketemu lagi anak-anak. Sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Hari ini, sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Atau silakan buka buku kalian di halaman 5. Halaman 5. Oke, untuk pecahan berpenyebut berbeda agak sedikit lebih kompleks dibandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Mengapa? Karena kalau berpenyebut sama kan tinggal kita jumlahkan pembilangnya, lalu penyebutnya tetap. Seperti itu. Tinggal misalnya setengah tambah 3/2 sama dengan 4/2 sama dengan 4 bagi 2 jadi 2 gitu. Tinggal begini kan, tinggal jumlahkan atas, penyebutnya tetap sama. Nah, untuk penyebut berbeda ini agak sedikit lebih kompleks. Karena apa? Karena kita perlu menyederhanakan atau menyamakan penyebutnya. Dengan cara apa? Tentu dengan mencari KPK. Apa itu KPK? KPK di kelas sebelumnya juga kalian sudah mempelajari ini. Kelipatan, persekutuan, terkecil. Kita ambil KPK ya, terkecil. Kalau dikatakan kelipatan berarti perkalian. Terus di kelas 4 juga kalian sudah belajar FPB, faktor persekutuan terbesar. Kalau dikatakan faktor berarti pembagian. Jadi kelipatan itu berlipat-lipat berarti perkalian. Kalau faktor itu berarti pembagian. Oke. Sekarang kita coba buka buku halaman 5. Di situ ada tes. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 15. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 15. Ada beberapa cara menentukan KPK. Ada dengan pohon faktor atau ada dengan kelipatan. Pohon faktor atau faktorisasi prima. Kita cari dengan cara pertama, faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Oke, bilangan yang dapat dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Contoh, faktorisasi prima dari 8. 8 bisa dibagi 2. Jangan dibagi 1, nanti kalau dibagi 1 tetap 8, bagi 1 lagi 8 lagi gitu ya. Bolak-balik sampai panjang nanti segitu. Jadi kita langsung bagi 2. Bilangan prima kan? Bilangan prima itu bilangan yang hanya dapat dibagi 2 dan bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh 2. 2 dibagi 2 bisa 2 dibagi 1. Tidak ada lagi bilangan yang lain yang dapat membagi 2. Seperti itu ya. 8 bagi 2, 4. 4 bisa dibagi berapa? Kalau masih bisa dibagi 2, tuliskan lagi 2. Kalau nggak bisa baru langsung 4 gitu ya. Tapi karena masih bisa, tetap kita pakai 2. Ini dibagi lagi nggak 2? Nggak perlu lagi, cukup sampai di sini. Karena kalau kita bagi 2 pun tetap jadi ini hasilnya nanti ini. Tetap aja ya. Jadi kalau sudah 2 sampai di sini aja. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi 8 itu sama dengan, kita perhatikan angka-angka yang di kaki-kaki terakhir ini ya. 8 bagi 2 berarti 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Sekarang kita cari yang 15.
15 itu jangan dibagi satu, langsung bagi dua. Bagi dua bisa nggak? Oh nggak bisa, langsung bagi tiga. Kalau 15 bagi tiga bisa nggak? Bisa. Berarti kuncinya lagi-lagi ibu ingatkan harus bisa perkalian dan pembagian. 15 bagi 3, oh 5. Terus 5 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Langsung bagi 4, oh nggak bisa, nggak habis. Ini yang langsung habis ya. Oh ternyata dibagi 5 sama aja, berarti tidak perlu ditulis, cukup sampai di sini. Jadi 15 itu sama dengan 3 kali 5. Oke, jadi tadi ini 2 pangkat 3, ini 3 kali 5. Untuk KPK rakus, ingat aja kalau KPK itu rakus. Kalau faktorisasi prima itu tidak rakus. Kalau KPK itu rakus. Kalau untuk mencari KPK, kita ambil semua angka yang ada di dua-duanya, yang tidak sama pun diambil. Contoh di sini 2 pangkat 3, di sini kan nggak ada 2, tetap diambil. Jadi 2 pangkat 3. Bu, kalau ada yang sama gimana, Bu? Misalnya di 8 ada 2, di sini ada 2. Ambil salah satu tapi ambil yang paling besar. Seperti itu ya. Ini rakus. Misalnya udah ada 1 apel, ada 2 apel. Kita ambil yang sama-sama apel, tapi kita ambil yang paling banyak. Jadi misalnya kalau di sini ada 3, di sini ada 3, misalnya di sini 3 pangkat 3, di sini hanya 3, kita ambil yang 3 pangkat 3, tapi yang ini jangan dimasukin lagi gitu. 2 pangkat 3 kali 3 ada di sini, nggak ada, di sini ada 3, ambil lagi kali 5. Wah, hebat kan? Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 berapa tadi? 8 kali 3, 24. 24 kali 5, 20. 24 kali 5, 7. Oh maaf, 120. Oke, jadi KPK 8 dan 15 sama dengan 120. Benar kan? 8 kali ini 24 kali 5, 20, 0, 2, 10, 120. Udah benar ya? Ibu kurang yakin tadi, takutnya nanti keliru. Oke, 120. Inilah KPK. Nah, ada cara yang kedua, yaitu cara dengan melipat-lipatkan. Artinya mengali-ngalikan secara berulang. Cuma untuk bilangan yang besar itu oke lah, untuk bilangan yang kecil itu masih bisa dipakai, tapi untuk bilangan yang besar sepertinya untuk kelipatan itu agak sedikit lebih susah ya. Tapi lebih baik pakai pohon faktor atau faktorisasi prima. Coba kita hapus dulu ini ya. Hapus yang ini, terus ibu akan membuat yang dengan kelipatan. Contoh ibu bikin, tentukan KPK dari 3 dan 5. Oh ini kan masih bilangan-bilangan kecil ya, jadi kita bikin aja kelipatan dulu. Kelipatan, kalau dibilang kelipatan berarti berkali-kali, dikalikan secara berulang-ulang. Kelipatan 3 berarti perkalian 3 nih, 3, 6, 9, 12, 5, 15, 18 dan seterusnya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25. Kalau kira-kira ada yang sudah sama, boleh diterus dan seterusnya. Ada yang sudah sama? Oke, kita ambil kelipatan terkecil. Nanti kalau kita teruskan ini, misalnya ini 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Terus ini 30, 35, 40 dan nanti kan ada kelipatannya, ada yang pertama ini pasangannya, terus yang kedua ini. Kalau kita teruskan lagi ada lagi tuh, pasti ada lagi tuh. Tapi kan kita hanya ambil yang kelipatan. Kalau dibilang kelipatan berarti ada
Kalau dibilang kelipatan, ini dilipat-lipatkan. Terus ada namanya kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan. Kalau dibilang kelipatan persekutuan 3 dan 5, berarti ada 15, ada 30, kalau kita teruskan lagi mungkin ada 45 dan seterusnya. Tapi kalau dibilang KPK dari kelipatan persekutuan ini kelipatan persekutuan ini kita ambil yang terkecil, maka kelipatan persekutuannya adalah 15. Ini kita bisa pakai untuk bilangan yang kecil gitu. Tapi kalau untuk kelipatan 25, misalnya kelipatan 35, wah ini agak sedikit lebih rumit ya. Jadi kita lebih baik pakai pohon faktor seperti itu. Itu mengenai KPK. Kenapa Ibu singgung KPK ini? Karena memang untuk mencari persamaan, untuk menyamakan penyebutnya, kita perlu mengetahui KPK-nya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, Ibu hapus ya. Contoh soal. Oke, info penting juga untuk kalian. Mungkin di kelas 4 kalian sudah belajar tentang pecahan atau penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Namun Ibu nggak tahu apa Ibu salah menduga atau bagaimana ya. Mungkin dikalikan silang. Contoh ya, ada waktu di kelas 4 seperti ini nih. Misalnya 2/3 tambah 3/4. Ini pembilangnya berbeda, penyebutnya berbeda. Kita perhatikan penyebutnya ya. Untuk waktu di kelas 4 mungkin kalian seperti ini nih. Penyebut kali penyebut per 12 tambah per 12. Terus langsung kalikan nih, seret. 2 kali 4, 8. 3 kali 3, 9. Udah sama kan? Setelah sama, 8 tambah 9 per 12 jadi 17 per 12. Ubah menjadi pecahan campuran. 1, 5 per 12. Oke, seperti itu. Oke, ini memang tidak salah. Dan ini kebetulan memang sama ya, KPK-nya memang sama. Tapi kadang-kadang seperti ini nak. Contoh yang satu nih. Kadang-kadang ada yang seperti ini. 1/3 tambah 2/6. Ini dikalikan juga nih sama waktu di kelas 4, 18, atau mungkin beberapa kelas udah dipelajari KPK ya. Ibu mungkin salah menduga, tapi siapa tahu ya. 3 kali 6, 18. Kalikan, 1 kali 6, 6. 3 kali 2, 6. Jadi 12 per 18. Ya, ubah lagi menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Bisa sama-sama dibagi berapa nih? Misalnya ini sama-sama dibagi 6. Hasilnya 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Hasilnya 2/3. Padahal di kelas 5 ini kita akan belajar bagaimana mencari KPK antara 3 dan 6. Sebenarnya untuk 3 dan 6 ini masih ada KPK yang lebih kecil. Supaya apa? Supaya kita bisa menyederhanakannya lebih sederhana lagi. Kalau kayak gini kan kebesaran, apalagi nanti bisa sampai ribuan, bisa sampai ratus ribuan, kalian akan kewalahan untuk memperkecilnya atau menyederhanakannya. Oleh karena itu kita perlu mencari KPK. Mungkin ada lagi bilangan yang lebih sederhana atau pecahan yang lebih sederhana. Padahal ini bisa kita kerjakan dengan seperti ini. 1/3 tambah 2/6. Oke, kita cari KPK 3 dan 6. KPK 3 dan 6. Ini bisa kita cari dengan kelipatan ya. 3, 6, 9 dan seterusnya. 6, 12, 18 dan seterusnya. KPK-nya adalah 6. Oke, berarti kita bisa bikin nih per 6. Kita bikin dulu
per 6 tambah per 6. Yang atasnya nanti dulu. Nah, caranya bagaimana? 6 bagikan ke 3. 6 bagi 3, 2. Ini bagi ya. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Sekarang ini yang sisi kiri udah, yang sisi kanan. 6 bagi 6, 1. 1 kali 2, 2. Paham? Oke, ibu ulang sekali lagi ya. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Oke, tulis di sebelah kiri. Jadi ini kan ada dua sisi nih. Ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sisi kiri, sisi kanan. Jadi yang sisi kiri ini tuliskan di sini, yang sisi kanan ini tuliskan di sini gitu ya. 6 bagi 6, 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya 2 tambah 2 per 6. Karena ini udah jadi sama ya nak ya. Sama dengan 4 per 6. Sama-sama dibagi berapa? 2. Sama-sama dibagi 2 jadi berapa? 2 per 3. Sama enggak? Sama hasilnya. Cuma ini tadi udah lebih besar bilangannya. Sementara ini langsung kecil. Jadi untuk membagikannya itu lebih mudah. Oke. Sebenarnya ini tidak salah, cuma untuk di kelas 5 kita dituntut atau diharapkan untuk bisa mengerjakannya dengan mencari KPK seperti itu ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang ada di halaman 6. Oke, ini ibu hapus dulu. Contoh soal yang ada di halaman 6. Oke. Halaman 6. Di sini ada aktivitas siswa. Sepertiga tambah 3 per 6 sama dengan titik-titik. Ini digambarkan menjadi ada gambar 1 diarsir, yang satunya lagi 3 diarsir. Oke. Itu berarti penyebutnya berbeda ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, berarti pecahan sepertiga senilai dengan 2 per 6. Senilai. Oke, pecahan senilai nanti akan ibu singgung juga ya. Kalau dibilang pecahan senilai, angkanya boleh berbeda tetapi nilainya sama. Jadi bukan angka yang senilai, bukan angka yang sama, tapi nilai yang sama. Contoh kayak misalnya uang Rp1.000 senilai dengan uang Rp500, tapi ada 2 senilai. Tapi sebenarnya ini berbeda, lambangnya berbeda. Ini langsung ditulis. Misalnya ini uang koin 500-an. Terus ada uang 1000-an. Nah, ini kan berbeda angkanya 1000 dengan 500, tapi nilainya ini sama. Nilainya sama. Seperti itu dia. Oke? Oke. Tapi kalau misalnya untuk pecahan senilai itu, atau ibu singgung dulu ya. Ibu singgung dulu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai. Contoh yang mana aja yang senilai? Setengah itu senilai dengan 2 per 4, senilai dengan 3 per 6, senilai dengan 4 per 8, senilai dengan 5 per 10, senilai dengan 6 per 12, dan seterusnya. Atau 1 itu senilai dengan 1 per 1, senilai dengan 2 per 2, senilai dengan 3 per 3, senilai dengan 4 per 4, dan seterusnya. Misalnya 1/3 itu senilai dengan berapa? 2 per 6. Artinya kalau ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 2, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3 gitu. Senilai dengan 3 per 9. Sama-sama kali 3 ya. Kali 3. Senilai dengan 4 per 12. Senilai dengan 5 per
15. Ini untuk pecahan senilai ya, boleh dicatat ya, ini pecahan senilai. Nah ini pecahan senilai. Misalnya ibu bikin satu lagi, 1/4 itu senilai dengan 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, dan seterusnya. Itu namanya pecahan senilai. Berbeda angkanya tapi nilainya sama. Kayak situ ya. Nah sekarang kita lanjutkan ke contoh pecahan, penjumlahan pecahan yang berbeda penyebutnya. Penyebut berbeda. Oke. Berpenyebut berbeda. Oke. Contoh, perhatikan buku halaman 6. 1. 3/5 tambah 4/6. Perhatikan pembilangnya berbeda, penyebutnya berbeda. Kita mau fokus ke penyebutnya ini. Kita cari KPK. KPK dari 5 dan 6. 5 itu kelipatannya 5, 10, 15. Ini perkalian ya nak ya. Jadi harus bisa perkalian. 6 itu kelipatannya 6, 12, 18, 24, 30. Sudah ketemu, ini dia. Di KPK-nya adalah 30 tambah 30. Langsung ubah dua-dua penyebutnya menjadi 30, sisi kiri dan sisi kanan. Nanti untuk pengerjaannya baru kita lanjutkan. Nah, ini tadi berbeda. Sekarang kalau udah ketemu penyebutnya, penyebut barunya ini dibagikan. 30 bagi 5, 6. Ini dibagikan. 6 kali 3, 18. Jadi artinya kalau masuk ke pecahan senilai, 3/5 ini senilai dengan 18/30 loh, gitu. Sama-sama dibagi 6. 18 bagi 6, 3. 30 bagi 6, 5. Gitu. Senilai, tapi biar sama penyebutnya, biar nanti menjumlahkannya gampang, maka kita bikin seperti ini. 30 dibagi 6, 5. 5 kali 4, 5 kali 4, 20. Artinya 4/6 ini senilai loh dengan 20/30 gitu. Senilai. Kalau diperkecil senilai, tapi supaya gampang menjumlahkannya karena udah penyebutnya udah sama, sekarang tinggal jumlahkan. 18 tambah 20/30 menjadi 38/30. Ubah menjadi pecahan campuran. 38 bagi 30 bisa 1, sisa 8/30, atau ini bisa diperkecil lagi, sama-sama dibagi 2 menjadi 1/4/15. 8 bagi 2, 4. 30 bagi 2, 15. Jadi senilai ya. Senilai. Itu dia. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Ibu bikin sendiri aja ya. Ibu bikin sendiri. Contoh nomor 2. 3/4 tambah 4/5. Cari terlebih dahulu KPK antara 4 dan 5. Bu, boleh nggak Bu mencari bilangan seperti ini harus kayak cari cara pertama, atau boleh dengan faktorisasi prima? Boleh dengan faktorisasi prima. Kalau dengan faktorisasi prima berarti seperti ini. 4 bagi 2, 2. Selesai. 5 bagi berapa? 5 tidak bisa langsung aja dibagi 5, hasilnya 1. Langsung begitu ya. Atau nggak usah dibagi juga nggak apa-apa, langsung kali 5. Jadi KPK-nya adalah, tadi Bu bilang kalau KPK itu rakus. 4 ini 2 pangkat 2, ini 5. 5 itu 1
5 kali 1 berarti 2 kali 2 kali 5 ya. Ini nggak perlu dikerjakan sebenarnya, nggak apa-apa, langsung kali 5 gitu. Berarti KPK 4 dan 5 adalah 20, betul ya. Jadi kita bikin per 20 tambah per 20 bagi 4 5 kali 3 15. Jadi 3/4 itu senilai dengan 15 per 20. Hanya saja angkanya berbeda ya. Ini kelihatan kayak besar padahal sama aja itu ya. 20 bagi 5 4 kali 5 16 per 20. Ini juga senilai dengan ini ya, senilai meskipun kelihatan angkanya lebih besar. Udah sama penyebutnya, sudah. Jumlahkan 15 tambah 16. Bikin kayak gini aja dulu, nggak apa-apa deh biar paham ya. 15 tambah 16 per 20 sama dengan 31 per 20 sama dengan, bisa berapa nih? Kita ubah kecampuran, masih bisa diubah kecampuran. Apabila pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut, masih bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Oke, seperti ini tadi. 38 per 30 masih bisa diubah karena pembilangnya masih lebih besar dari penyebut. Kecuali kalau udah pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, nggak bisa diubah ke campuran, tapi bisa mungkin masih bisa diubah ke pecahan biasa yang lebih sederhana gitu. 31 per 20 bisa 1, sisanya berapa? Kalau 31 bagi 20 bisa 1, sisanya 11 lagi kan, 11 per 20. Masih bisa diperkecil nggak? Sudah enggak. Ini mau dibagi berapa lagi? Udah nggak bisa nih. Ini udah bentuk paling sederhana seperti itu. Oke, ini ya, ini contohnya. Nanti mungkin kalian akan bisa belajar lebih banyak lagi di rumah melalui latihan-latihan. Sekian. Oh iya, untuk pecahan tadi yang ibu bilang, ibu hapus dulu ini ya. Boleh dicatat dulu, boleh nanti di pause aja handphonenya, di pause supaya bisa dicatat. Tadi yang ibu bilang misalnya, Bu, kapan kita bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Apabila pembilang lebih besar daripada penyebut. Bu, kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, bisa nggak disederhanakan? Tergantung angkanya gitu kan. Misalnya, kalau seperti ini tadi, kalau 30 per 35, ini tidak akan bisa diubah ke pecahan campuran, namun masih bisa disederhanakan dengan cara apa? Sama-sama dibagi bilangan yang sama. Misalnya sama-sama dibagi 5. 30 bagi 5, 6. 35 bagi 5, 7. Ini masih bisa disederhanakan. Tapi setelah ini udah nggak bisa, karena ini udah nggak bisa dibagi dengan bilangan yang sama nih. Diubah ke campuran nggak bisa, karena ini lebih kecil daripada ini. Diubah ke campuran itu apabila misalnya 7 per, atau gini deh, misalnya kalau kebalikan 35 per 30, ini bisa diubah ke campuran nih, yaitu bisa 1 sisa 5 per 30, 5 per 30, ini masih bisa dibagi lagi nih, 5 bagi 5, 30 bagi 5, 1/6. Ya, selesai gitu. Jadi diubah ke pecahan campuran apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, diubah ke pecahan biasa apabila kedua pembilang dan penyebut bisa dibagi bilangan yang sama. Kalau nggak bisa dibagi bilangan yang sama berarti mentok. Misalnya kayak udah 7/6, udah 6/7, ini udah nggak bisa dibagi berapa lagi, udah nggak bisa, jadi mentok 6/7. Atau 7, kalau 7/6 masih bisa menjadi 1/6, diubah ke campur. Seperti itu dia. Oke, terima kasih. Belajar lagi dan terus belajar. Semangat, 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 semangat.